Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Abdul Karim. Saya dari Prodi Informatika. Untuk saat ini saya akan coba mempresentasikan tugas akhir yaitu mata pelajaran di cloud computing. Nah, untuk penjelasan istilah cloud computing ini saya bagi menjadi tiga bagian, yaitu ada SaaS, yaitu Software as a Service, di mana model layanan ini perangkat lunak disediakan melalui internet gitu ya. Dan untuk penggunaannya itu tidak perlu menginstal atau memelihara aplikasi di perangkat lokal. Nah, semuanya ini dikelola oleh penyedia layanan tersebut, yaitu contohnya seperti Google Workspace, Salesforce, atau Microsoft 365. Nah, untuk yang kedua ini ada utility computing, di mana konsep penyediaan sumber daya komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan, dan bandwidth. Nah, ini diperlukan layaknya seperti layanan umum atau utilitas seperti listrik atau air gitu ya. Nah, untuk pengguna hanya membayar berdasarkan jumlah yang mereka gunakan sebagai alat penggunaannya itu biasanya dia menyediakan VA gitu ya, atau virtual account untuk yang menyewa di utility computing tersebut. Nah, biasanya itu bayarannya itu pay pay-nya itu per use gitu ya. Jadi apa yang dia pilih itu nanti toolsnya akan disediakan oleh penyedia jasa tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada integrate network. Nah, ini sebuah infrastruktur jaringan yang menggabungkan berbagai jenis koneksi, protokol, dan layanan ke dalam satu sistem. Nah, untuk tujuannya adalah memastikan komunikasi data antara platform lokal maupun cloud berjalan lancar tanpa hambatan. Nah, di sini juga ada arsitektur jaringan hybrid cloud computing, di mana ini adalah gabungan private cloud milik internal perusahaan dan public cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Nah, ini dihubungkan oleh teknologi yang memungkinkan data dan aplikasi berpindah di antara keduanya, gitu ya. Nah, ada juga public infrastruktur digunakan untuk beban kerja yang fluktuatif seperti web server saat traffic tinggi gitu ya. Nah, private infrastruktur ini digunakan untuk menyimpan data sensitif atau aplikasi inti yang membutuhkan kontrol ketat. Nah, untuk connectivity ini adalah melalui VPN virtual private network ya. Nah, seperti direct connect, express route untuk menjamin keamanan dan kecepatan. Nah, orchestration ini adalah alat di mana yang mengatur agar beban kerja bisa uh, ringan dan secara otomatis antar platform. Nah, di sini saya juga sudah menggambarkan topologi di mana ada on-premise atau private cloud yang ada di data center masing-masing perusahaan, lalu terkoneksi kepada VPN, dan juga ada public cloud yaitu AWS, Azure, dan GCP. Nah, GCP ini yang mempunyainya adalah Google ya. Nah, aplikasi scalable dan aplikasi critical. Nah, ini adalah kesinambungan di mana nanti bisa terkoneksi dan melalui orchestration gitu ya. Biasanya ini sudah redundansi gitu ya. Terkoneksi antara data center perusahaan atau AWS, Azure, dan GCP. Nah, di sini juga ada faktor pengaruh implementasi cloud computing. Satu, cost atau biaya. Nah, perubahan dari belanja model seperti CAPEX menjadi biaya operasional seperti OPEX gitu ya. Perusahaan harus mampu menghitung efisiensi jangka panjang dibandingkan dengan memelihara server fisik sendiri, karena cloud computing ini kan ditaruhnya di cloud ya. Jadi seperti VM udah apa ya, per virtual machine. Jadi tidak ada server fisik gitu ya. Jadi nanti untuk yang provider itu bisa menginstalnya di server mereka sendiri gitu. Nah, yang kedua ada security dan privacy atau keamanan. Nah, keyakinan ini bahwa data tetap aman di infrastruktur pihak ketiga ini melibatkan enkripsi, manajemen akses, dan kepatuhan terhadap regulasi atau compliance. Nah, untuk yang ketiga ada reliability dan availability. Keandalan ini
penyedia layanan ya. Penyedia layanan ini untuk menjamin sistem lalu menyala gitu ya. Menyala ini biasanya dihitungnya dari uptime dan memiliki rencana pemulihan disaster recovery yang solid gitu ya. Dan reliability and availability ini biasanya penyedia jasa pasti akan memberikan SLA gitu ya. SLA ini nanti akan dihitung dalam satu bulan ada berapa jam downtime gitu ya, dan ada ketentuan ya, misalkan kita sebagai pembeli gitu ya, nanti ketika ada gangguan bisa dihitung dan bisa meminta pertanggungjawaban atau biasanya dikasih restitusi gitu ya dari MRC per bulan, nanti dibagi dengan berapa puluh jam downtime di satu bulan, nanti akan diakumulasikan dari MRC tersebut. Nah, nanti kita dapat potongan harga yang biasanya misalkan bayar 30 juta, karena kita dapat gangguan di bulan itu, biasanya kita dapat kompensasi harga. Nah, yang keempat ada scalability dan flexibility. Nah, untuk skalabilitas juga ya, sejauh mana sistem cloud ini mengikuti perkembangan kebutuhan perusahaan, baik menambah kapasitas secara instan maupun menguranginya saat tidak dibutuhkan. Nah, untuk skalabilitas dan flexibility ini karena ada beberapa provider yang mungkin banyak itu yang menggunakan virtual machine ini. Nah, ketika ada satu VM atau virtual machine yang tidak digunakan, itu bisa kita melakukan terminasi dengan melaporkan kepada pihak penyedia untuk diterminasi. Nah, nanti untuk storage-nya bisa menambah ke storage yang memang dibutuhkan gitu. Nah, ini ada keuntungan dan kerugian virtualisasi dan cloud computing gitu ya. Ini ada beberapa keuntungan yang saya rangkum di sini, ada 8 keuntungan dan 3 kerugian. Nah, ini ada salah satunya efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan perangkat karena fisik gitu ya. Dan untuk skalabilitas, menambah kapasitas dengan cepat dan sesuai kebutuhan bisnis. Nah, di sini juga ada pemanfaatan sumber daya, disaster recovery, otomasi, ramah lingkungan, dan juga pembaruan gitu ya. Nah, ada 3 kerugian juga di sini. Yang pertama ada ketergantungan internet, di mana jika koneksi internet ini terputus, akses ke layanan cloud juga akan lumpuh total gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa internet yang kita gunakan untuk connectivity ke arah cloud computing ini mempunyai daya dan akses yang cepat, bandwidth yang besar, dan juga biasanya mereka menyewanya di data center sehingga mengurangi downtime gitu ya. Untuk keamanan dan privasi, data disimpan di pihak ketiga yang menimbulkan risiko kebocoran jika penyedia mengalami serangan cyber. Dan yang ketiga ada biaya tersembunyi. Jika tidak dikelola dengan baik, biaya pengguna cloud yang tidak terkontrol seperti transfer data berlebih bisa membengkak atau melebihi anggaran awal gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.